Kenapa sebegitu ketakutannya kita sama Amerika Serikat? Di atas meja, Indonesia memang mengalami tekanan fiskal yang luar biasa. Pemerintah dan juga mungkin presiden terpojok gitu. Terpojok karena domestiknya udah mulai nggak kuat. Asing mesti masuk lagi beli surat utang kita. Pak Presiden, Anda kebablasan. Anda melawan arus utama di masyarakat Anda loh, yang sangat pro Palestina loh. Hanya untuk Anda merayu supaya mereka bisa menjadi standing buyer lagi terhadap surat utang yang akan terbit. Permainan yang Anda lakukan ini permainan di pinggir jurang, betul loh. Kemungkinan Q3 kita mengalami masalah serius yang diakibatkan oleh diri kita sendiri. Ambisi MBG ini harus mulai direm Pak Presiden. Ini udah jadi kayak program bancakan nasional. Polisi dapat, ya kan? TNI dapat, hampir semua parpol dapat, elit-elit ormas dapat. Ujung-ujungnya kita benar-benar nggak ada duit, Bang Pompi. Begitu nggak ada duit, bayar bunga nggak bisa, gagal bayar kita, Bang Pompi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa ya. Di bulan Ramadan ini gimana puasanya? Tetap semangat ya. Jangan kendor. Kita harus perbanyak yang namanya perbuatan baik karena bulan Ramadan berkahnya luar biasa banyak. Nah, kedaulatan ekonomi Republik Indonesia ini seperti apa ya sekarang ini? Karena kok kayaknya kita ini ditakut-takutin atau diancam ataupun juga ya dibilang begini, dibilang begitu, tiba-tiba langsung nurut aja sama Donald Trump. Nah, saya Pembida Hidayatullah di PhD 4K di acara kesayangan kita ini, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak, ingin membahasnya tentunya. Walaupun di bulan Ramadan, rasanya tepat juga sih ngomong-ngomong masalah ekonomi, karena di ujung bulan itu biasanya ekonomi orang pada pusing semua, karena persiapan Lebaran. Nah, di studio sudah ada sahabat saya yang kalau masalah ekonomi pasti saya ajak ngobrol, yaitu Bung Yanuar Rizky. Apa kabar? Baik, ya. Gimana nih kita udah tanda tangan akhirnya nih ya? Ya, gini, pertama kalau kita bahas tentang isi perjanjiannya, saya rasa udah banyak yang bahas ya. Iya, dan kayaknya banyak yang istilahnya jarang ada yang langsung setuju gitu. Iya, dan jadi paradoks terhadap profil Prabowo Subianto sendiri gitu. Yang selalu mengatakan bahwa sumber daya kita dibawa oleh asing, dan dalam pidato terakhir kan dia bilang kita nggak bodoh gitu ya. Nah ini kan kesannya jadi bahkan kedaulatan negara ini, kita negara besar, kita harus berani melawan. Nah, ini kan di samping tentang perjanjian tarif ada non tarif komitmen juga yang luar biasa kan di situ, terkait misalnya kebebasan mineral kritis yang diekspor untuk dibuka untuk investasi, untuk investasi, bahkan Amerika bisa memiliki 100%. Betul. Gitu ya. Dan kemudian juga ekspor orenya juga dikecualikan, ya tidak perlu hilirisasi gitu kan. Jadi sebetulnya Bang Pompi, seperti kita bahas terakhir gitu ya, bahwa sebetulnya ketika pertemuan pertama Prabowo dan Donald Trump, itu kan jelas sekali di Twitternya, di X-nya, Donald Trump mention tentang keleluasaan untuk Coopers ya, untuk tembaga, yang kita singgung juga bahwa itu dari tujuannya ya. Nah, saya ingin mulai dari testimoni Kevin Warsh. Jadi Kevin Warsh ini orang yang diajukan oleh Donald Trump, ya Presiden Donald Trump, untuk menjadi Chairman the Fed yang baru. Jadi Mei 2026 ini Jeremy Powell akan habis. Nah, Trump mengajukan Kevin Warsh namanya. Kevin Warsh sendiri bukan orang baru di the Fed, dia pernah jadi anggota board di tahun 2008 sampai 2011. Tapi yang menarik ketika dia di Kongres melakukan testimoni untuk, ya kalau di kita fit and proper. Beberapa dari Partai Demokrat mengatakan, wah Anda ini nggak independen, Trump sekali. Dua hal yang disoroti. Satu, dia pro terhadap penurunan secara masif suku bunga, seperti yang diinginkan oleh Trump. Tapi di sisi lain, dia menjawab tidak akan seperti dulu. Jadi kan kalau dulu, kalau the Fed itu menurunkan suku bunga rendah, maka kemungkinan besar the Fed itu akan mengucurkan likuiditas ke pasar. Benar. Kenapa? Terutama terkait dengan banyaknya surat utang pemerintah Amerika Serikat yang akan jatuh tempo. Seperti kita bahas di sini tentang revolving, kenapa harga emas naik. Nah menariknya, Warsh mengatakan di Kongres, ya suku bunga turun,
Tapi normalisasi ini bahkan akan diteruskan. Jadi artinya the Fed terus mengurangi surat utang pemerintah Amerika Serikat. Jadi artinya harapan orang seperti misalnya ketika 2008, ketika Ben Bernanke, Chair the Fed waktu itu menurunkan suku bunga, kemudian juga dia membeli surat utang dari pelaku pasar, market participant, surat utang pemerintah Amerika Serikat, dia memberikan uang, jadi artinya memberikan pinjaman likuiditas ke pasar, pasar memberikan surat utang pemerintah Amerika Serikat. Sehingga dengan suku bunganya rendah, pasar akan cenderung membawa ini ke negara berkembang, emerging market. Seperti juga di podcast kita terakhir, kemungkinan ini yang menjadi dasar ketika Menteri Keuangan Purbaya di akhir tahun kemarin, ayo indeksnya naik gitu. Kita pernah bahas juga. Dia punya keyakinan bahwa kelihatannya Amerika Serikat punya sinyal akan quantitative easing lagi. Ini terjawab Bang Pompi. Terjawab dari testimoninya Kevin Warsh. Dia bilang meskipun suku bunga turun, nggak akan ada QE lagi. Jadi seperti juga saya mention di podcastnya Bang Pompi terakhir, kemungkinan besar Amerika Serikat akan seperti Cina. Tidak akan terlalu memikirkan likuiditas negara lain. Punya egoisme, likuiditas akan berputar-putar di Amerika Serikat. Ini terkonfirmasi dari ucapan Warsh. Nah, ini dianggap berarti Anda ini ngikutin Trump banget menurut para anggota Kongres dari Demokrat. Ya, tapi kan kembali lagi Bang Pompi, saya katakan terakhir di sini. Amerika Serikat ini kadang-kadang dalam politik dalam negerinya penuh drama. Tapi keluarnya kompak. Iya. Pada akhirnya Kongres menyetujui itu Kevin Warsh dijadikan Chair the Fed, walaupun sekarang lagi menunggu persetujuan Senat ya. Karena kan di mereka ada 2 tahap, dari Kongres, dari Senat, tapi kemungkinan Senat juga akan setuju lah. Dan kemungkinan Mei akan jadi Chair the Fed. Ya. Nah, kalau kita lihat di situ Bang Pompi, menarik jawaban Kevin Warsh ketika ditanya bagaimana mengatasi persoalan surat hutang jatuh tempo yang besar di Amerika Serikat. Bagaimana juga membiayai defisit yang juga besar dari pemerintahan Trump. Yang pernah kita bahas juga bahwa trennya tentang belanja militer dan sebagainya. Kevin Warsh mengatakan bahwa pasar akan menyerap surat utang pemerintah Amerika Serikat. Karena dia bilang ekosistem bisnis AI. Kita garis bawah ini Bang Pompi, jawaban dia. Ekosistem bisnis AI dipastikan ada di Amerika Serikat. Betul. Nah, yang dikatakan ekosistem bisnis AI ini bukan ansih ada AI dari yang punyanya DeepSeek, bukan ansih itu. Tapi AI itu bahan baku utamanya itu kan chip. Chip itu semikonduktor. Semikonduktor itu bahan bakunya mineral kritis. Betul. Salah satunya Cooper yang paling tembaga ya, yang paling. Kalau copper sih nggak hanya semikonduktor. Ya banyak. Dia memang konduktor sebenarnya. Untuk elektronik ya copper ya itu core-nya. Kalau nggak ada copper nggak bisa. Dan makanya saya pernah katakan juga buat Cina, buat India, buat Amerika Serikat, penguasaan tembaga itu menjadi kunci industri mereka. Industrialisasi mereka itu di situ kuncinya. Jadi kurang lebih Kevin Warsh akan mengatakan kalau semua mineral kritis itu dikuasai oleh Amerika Serikat, maka dengan kata lain pasar akan datang sendiri karena masalahnya. Jadi intinya industrialisasi dia nguasain. Di hulunya kan. Di hulunya. Jadi ini persis apa yang dilakukan oleh era Presiden Nixon tahun 1971 Bang. Presiden Nixon tahun 1971 mencabut undang-undang bahwa yang namanya pencetakan uang dalam tanda petik cetak uang untuk Bank Sentral itu selalu mengacu terhadap rasio emas. Itu dicabut oleh Presiden Nixon tahun 1971. Dan kemudian pada waktu itu digantinya dalam cadangan devisa itu masuknya dana-dana devisa hasil dari perusahaan-perusahaan migas. Makanya disebut era petrodolar. Kurang lebih saya membacanya, Warsh mengatakan ke depan eranya era chip dolar lah. Jadi artinya tidak perlu menurut dia bahwa kita memberikan skema likuiditas quantitative easing. Nah, berangkat dari poin ini, Bang Pompi, ya, sebelum kita membicarakan tarif dan sebagainya, perpanjangan Freeport. Bukan hanya soal perpanjangan Freeport-nya saja, tapi terkait dengan ekspor mineral kritisnya yang selama ini terkendala oleh aturan-aturan kita untuk terkait dengan hilirisasi dan sebagainya. Itu kita kelihatannya tunduk betul
kepada kemauannya Amerika Serikat. Jadi kurang lebih menurut saya ini menunjukkan bahwa kita mengentertain apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Nah sekarang kita lihat konteksnya Bang Pompi. Konteksnya di mana? Kenapa sebegitu ketakutannya kita sama Amerika Serikat? Ya, jadi gini Bang Pompi. Terakhir ya, kalau menurut saya isu yang terkait dengan MSCI itu bukan isu utama. Isu utama di atas meja bahwa Indonesia memang mengalami tekanan fiskal yang luar biasa. Bang Pompi, kemarin Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa baru press conference tentang APBN kita. Di Januari kita udah defisit 58 triliun. Ya. Saya agak berat nih mau ngomong apa nih. Jadi narik nafas saya paling bisa. Ya, ini kita sekarang harus dengan jujur mengatakan apa masalah kita. Bang Pompi. Jadi kalau Presiden mengatakan bahwa wah orang yang mengatakan negatif itu antek asing, tapi beliau juga emang asing gitu ya. Tapi sekarang kita jujur dulu Bang Pompi. Kita jujur dulu sebetulnya diri kita ini punya masalah nggak? Sebelum kita mencoba menyalahkan orang lain. Karena menurut saya orang lain tidak bisa mengoyak-ngoyak kita kalau kita. Kalau masalahnya ada di kita kan. Sebetulnya. Masalahnya ada di kita. Apa masalah kita? Masalah kita Bang Pompi. Satu. Ya, seperti saya ulang-ulang di sini. Bahkan saya rasanya di podcastnya Bang Pompi ini sudah mengatakan dari ketika kita bicara menterinya masih Sri Mulyani, presidennya masih Jokowi. Saya mengatakan kita udah panjang banget berarti ya. Panjang. Saya udah mengatakan Indonesia di 2025, 2026, 2027 mengalami hutang jatuh tempo yang besar. Rata-rata per tahunnya 850. Betul. Ya kan? Kemudian ini sekarang ini. Saya juga mengatakan sejak lama bahwa Indonesia mengalami rusaknya struktur ekonominya terkait dengan daya belinya. Dengan fenomena makan tabungan. Makan tabungan, saya udah bahas sama Bang Pompi dari 2024, 2023. Ya kan, bahwa makan tabungan itu terjadi. Kemudian makan utang saya bahas berikutnya dengan Bang Pompi di kira-kira tahun 2024. Untuk melihat fenomena pinjol, fenomena kartu kredit. Terakhir kemarin saya tambahin lagi indikator lain kriminalitas di masyarakat. Artinya kan kalau orang makan tabungan untuk konsumsi masih bisa, dia bisa atasi konsumsinya. Betul. Nggak bisa tabungannya habis, orang makan utang. Mau utang dulu. Utang dulu kan mau. Kalau ngutang aja udah nggak punya plafon, rampok. Betul. Ya kan, ini kan indikator mikro alert. Jadi Mas Bang Pompi, kita lihat nih, ada mikro alert yang tidak terkait dengan Amerika, tidak terkait dengan segala macam, adanya dalam tubuh kita. Masyarakat kita yang dalam kondisi tertekan. Ini mikro alertnya. Sekarang kita bicarakan dulu, apakah secara makro alertnya Indonesia punya masalah? Punya. Masalahnya di mana? Dari mikro ini mengakibatkan yang namanya daya beli jatuh, Bang Pompi. Orang selalu bilang gitu, wah ini dulu lagi zaman Sri Mulyani nggak pernah komentar, kita mah komentar dari dulu. Benar, konsisten lagi. Konsisten. Jadi saya ingin mengatakan, Bang Pompi, ya kan, bahkan ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani sekalipun, dia selalu menolak terjadinya pelemahan daya beli. Ya Bang Pompi. Karena bahaya kan itu memang. Kita pernah kritik juga Sri Mulyani di sini dengan dia menolak tentang pelemahan daya beli. Nah persoalan pelemahan daya beli ditolak nggak apa-apa asal dibenerin. Tapi kan tidak kunjung dibetulin Bang Pompi. Akhirnya merembet menjadi tingkat kriminalitas pun naik gitu ya. Itu fakta. Artinya Bang Pompi, PPN kita dari sisi daya beli terus turun. Betul. Kalau daya beli nggak ada, ini bisa kelihatan juga dari permintaan kredit sektor UKM ke perbankan turun sejak 2023. Logika aja Bang Pompi. Bang Pompi kalau bukan konglomerat, minjem uang ke bank tuh pakai pikiran. Karena kalau Bang Pompi nunggak, dikejar-kejar. Nggak kayak konglomerat. Bisa nanti write off, ya kan? Ke teman DPR-nya ngatur lah segala macam. Kalau UKM kan takut Bang Pompi, takut hilang rumah, takut semuanya, takut semuanya. Sehingga kalau memang pembelinya tidak punya daya beli, ya dia nggak mau ngambil kredit Bang Pompi. Ini yang bisa menjelaskan, yang menjadi juga kontra argumen saya terhadap teorinya Purbaya tentang likuiditas. Ya UKM nggak bisa dipaksa. Kalau dia suntik likuiditas, kalau konglomerat dikasih kredit berapa juga diambil sama dia gitu, karena dia
dia punya skema lain gitu, bisa dipakai buat goreng saham, kayak apa. Tapi kan fakta menunjukkan UKM demand side-nya itu melemah. Kenapa? Karena sektor daya belinya kan nggak ada. Benar. Nah, Bang Pongki, penurunan PPH, penurunan PPN, penurunan penerimaan negara di saat belanja rutinnya naik akibat ada hutang jatuh tempo naik. Logik aja Bang, defisit primer dari pajak, penerimaan negara kita kan semua total pajak nih, SDA kita udah punya 84% pendapatan kita dari pajak, sisanya PNBP dan sebagainya. Ya masih terkait pajak lah, royalti dan sebagainya. Sekarang pajaknya turun. Fakta datanya shortfall terbesar terjadi kemarin, 87% cuman dari target. Penerimaan turun di saat belanja rutinnya ditambah karena begitu hutang jatuh tempo itu jadi mandatory budget. Jadi belanja rutin. Iya. Jadi belanja rutinnya nambah 850 kan. Ditambah biaya yang dialokasikan ke departemen, dialokasikan macam-macam untuk honor dan sebagainya. Iya kan? Iya, betul. Ditambah lagi ada sisi belanja rutin yang terkait dengan subsidi dan kebijakan populis dan bayar hutang bunga. Bayar bunga. Jadi juga, gini Bang Pompi, kalau kita posturkan, iya. Penerimaan negara berapa? Pengeluaran negara berapa? Defisit berapa? Itu hutang baru. Iya. Pengeluaran negara di sini itu dibagi lagi. Benar. Biaya departemen berapa? Ya, kementerian lembaga. Biaya untuk bayar bunga, bayar subsidi berapa? Itu kan komponen tersendiri. Subsidi pemerintah dan juga bayar bunga. Betul. Ya kan? Nah, kemudian ada lagi bayar hutang jatuh tempo. Ya kan? Betul. Pokoknya. Ini kan naik Bang Pompi. Biaya bunganya 850, subsidi kita gede. Iya. Kementerian lembaga gede gitu. Nah, kemudian kita masih perlu hutang baru sekitar 630 T. Ini yang selalu dikata-katakan bahwa kita itu hanya defisitnya nanti 800 T. Hutang jatuh tempo 850-nya gimana? Nah, jadi si defisit itu bukan dikarenakan hutang, dikarenakan memang persoalan kita sendiri kan sebenarnya kan. Jadi gini Bang Pompi, kalau misalnya saya punya penerimaan negara, betul, dikurangin dulu sama belanja rutin, betul. Kan defisit primer. Benar. Nah, kalau sekarang belanja rutinnya tidak nambah karena hutang jatuh tempo tidak nambah, berarti kan sebetulnya urusan cash flow saya cuman urusan kurangnya itu untuk biaya program lah. Betul. Hutang baru. Tapi kan sekarang ada hutang lama nih. Nah, hutang lama harus diberesin kan? Harus diberesin. Diberesinnya pakai apa? Pakai hutang lagi. Karena nggak ada sumbernya kan? Nggak ada sumber, karena penerimaan negaranya turun. Betul. Jadi saya ingin gini loh, ini bulan Ramadan bentar lagi, kalau kita yang bapak-bapak juga akan ditanya sama istri kita terkait dengan keuangan rumah tangga kita. Ya, ditanya kan? Kan keuangan rumah tangga mana THR? Simpel aja Bang Pompi. Kita ada tagihan misalnya terkait dengan kartu kredit. Iya. Ya kan? Kalau kita punya bayarnya itu pakai gaji kita masih nutup, nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang gaji kita nggak bisa nutup kartu kredit kita, berarti kan kita kena NPL. Ya. Kalau nggak kena NPL, ya kalau nggak juga kita pindah ke kartu kredit yang lain untuk take over kan. Ya. Nah ini kurang lebih yang disebut dengan revolving kan. Nah saya selalu mengatakan di sini Bang Pompi, kita punya risiko gagal bayar terhadap hutang jatuh tempo. Nah ini Bang Pompi, di 2025 mungkin kita lalui ya. Iya. 850. Tapi impact-nya kan terasa. Tahu-tahu Menteri Keuangan Purbaya mengatakan defisitnya melebar sampai dekat 3%. Kemudian dia mengambil lagi uang SAL atau alokasi yang sudah disuntikan ke Bank Himbara 85 T. Berarti kan pemerintah nambah di situ. Ada kekurangan cash flow. Iya. Saya ingin mengatakan arus kas pemerintah berarti bermasalah loh sinyalnya di situ loh. Pemerintah defisitnya melebar, ya kan? Diatasi dengan mengambil tabungannya yang dalam bentuk SAL yang sudah ditaruh di Bank Himbara. Betul. 85 T. Artinya bahwa pemerintah pada saat itu betul-betul kekurangan arus kas. Di 2025 itu postur. Ya. Sekarang kita masuk 2026. Apa cerita kita? Banyak media mengatakan Indonesia memulai tahun 2026 dengan tidak terlalu baik-baik saja. Menyoroti press conference Menteri Keuangan kemarin yang defisitnya sampai 56.
Nah, ada sebelum Menteri Keuangan merilis APBN kita, Menteri Keuangan dan Gubernur BI sepakat untuk melakukan penukaran hutang pemerintah yang jatuh tempo sebesar 173,4 triliun yang dipegang oleh BI akan ditukar secara bilateral oleh surat utang treasury stock dari Kementerian Keuangan, tapi lewat mekanisme pasar sekunder. Artinya gimana Bang Popi? 830 triliun di 2026 ini yang akan jatuh tempo, 173-nya dibebankan BI untuk merevolving. Artinya apa? BI mengambillah dari pasar surat utang pemerintah yang akan jatuh tempo, beli ambil. Kemudian karena jatuh temponya di tangan BI, pemerintah bayarnya ke BI pakai treasury stocknya pemerintah. Treasury stocknya dari mana? Ya mungkin pemerintah ada yang belum terserap di pasar perdana, tapi bukan mekanisme pasar perdana nih. Karena saya juga perlu jelaskan di sini, banyak juga yang nanya ke saya, kan nggak boleh dong kalau di pasar perdana. Bukan. Saya udah baca rilisnya. Rilisnya mekanisme pasar sekunder. Artinya apa? Tapi kan itu sebenarnya nggak susah ngaturnya. Ya, ngatur. Tapi Bang Pompi, saya ingin memberikan lagi sinyal lainnya apa? Surat utang lelang kemarin, ORI nih, yang obligasi retail Indonesia, nggak laku 5,7%. Artinya kita sudah tidak punya lagi standing buyer di domestik pun udah nggak punya, Bang Pompi. Serapannya kemarin baru 57%. Alasannya katanya karena imbal hasilnya terlalu kecil, 5,7%. Imbal hasil soal lain. Dan menurut saya logik saja sih. Padahal itu kan yang paling aman logikanya kan. Kalau misal dalam kondisi kayak gini kan. Tapi orang kan harusnya lari ke situ. Kalau Bang Pompi sekarang orang yang punya uang, Bang Pompi kita ada opsinya lebih banyak. Kita nggak usah basa-basi deh. Bang Pompi lebih percaya rupiah apa dolar saat ini? Ya emas lah. Dua, orang percaya dolar, percaya emas. Begitu orang mengalihkan, orang yang punya uang, punya likuiditas, mengalihkan yang namanya tabungan rupiahnya ke tabungan falas, meskipun di perbankan domestik, itu sudah capital flight, Bang Pompi. Benar. Ini yang disalahpahamkan banyak orang. Itu udah capital flight. Artinya, begitu dia lebih memilih memindahkan rupiahnya ke US dollar dibandingkan membeli surat utang pemerintah yang 5,7%, ekspektasinya dua. Karena dia melihat US dollar kemungkinan terhadap rupiah akan terus menguat, melebihi angka 5,7 tadi, Bang Bobi. Iya. Kita bicara dulu skema, walaupun kita lagi puasa nih, kata orang kegigilan mah riba nih. Tapi ya wajar-wajar saja kalau orang memberikan sebuah perkiraan. Kalau misalnya nanti di Juni rupiahnya ke 18.000, ngapain saya beli 5,7 ke 17.500 saja sudah berapa untungnya, kan kurang lebih begitu. Maka orang mengalihkannya lebih menarik mengalihkan rupiah ke US dollar dibandingkan membeli SBN rupiah. Sisi lain, orang yang lihat lagi, waduh emas kok kayak gini ya, mengalihkan ke emas. Artinya SBN ori retail itu menghadapi orang-orang yang punya uang di domestik, menghadapi pengalihan portofolionya ke US dollar dan ke emas. Nggak ada pasarnya. Dengan kata lain, Bang Pompi, kebutuhan defisit yang sekitar 630 triliun, kebutuhan untuk merevolving surat utang lama 830, total sehingga 1.500-1.600, sinyal pertamanya di domestik udah nggak ada standing buyer-nya. Ya kan Bang Bopi? Yang bisa diatasi sekarang oleh BI dari 830 itu baru 173. Iya. Kalau pemerintah mau ngabisin semua saldo anggarannya, salnya 400 triliun, masih kurang juga. Ini kenapa Moody itu memberikan outlook-nya jadi negatif. Karena pada dasarnya arus kas Indonesia, pemerintah Indonesia, arus kasnya tidak cukup. Nah, Bang Pompi, sampai di sini kita bisa satu mind map apa yang terjadi, kenapa kok perjanjian ini seolah-olah kayak kita menyerahkan kedaulatan, seolah-olah kok kita kayak menyerah tanpa
syarat kepada Amerika Serikat, khususnya Trump. Saya membacanya gini, Bang Pungki. Saya membacanya pemerintah dan juga mungkin presiden terpojok, tersudut. Satu sisi isunya ditekan terus, tapi di sisi lain ini bukan. Tapi kan tadi kan sebentar, persoalannya ada di dalam nih. Kita nggak bisa beresin nih yang di dalam. Artinya kan sebenarnya kita terpojok, tapi kan persoalannya di dalam. Emang Amerika mau ngapain, kalau bisa ngapain ngobok-ngoboknya? Mungkin itu dulu ya? Iya, itu poinnya. Pertama, kalau kita ingin realistis dan nasional, kan belanjanya yang dikurangin, Bang Popi. Betul, kalau itu. Artinya kan ini kritik orang tentang MBG. Betul. Tentang segala macam. Kan kalau kita lihat kemarin rilis APBN kita Januari, MBG ini cash terus loh tiap hari loh. Berarti kan arus cashnya itu jalan terus, sementara pemerintahnya sendiri masih cari duitnya loh. Ini kan luar biasa jadi beban loh. Iya. Jadi kan sebetulnya ini yang bisa meningkatkan resiko gagal bayar kan, karena terlalu memprioritaskan ke MBG. Betul. Nah, kelihatannya saya ngelihatnya gini, Bang Pompi, apa peran Amerika yang Bang Pompi katakan tadi. Jadi gini, sama dengan cara berpikir Kevin Walsh yang saya katakan di awal tadi. Siapa yang merevolving surat utang pemerintah Amerika Serikat? Market, kata si Kevin Walsh. Artinya siapa? Ya para hedge fund-nya, para investment bankers-nya. Kan dia ditanya, loh market apa insentifnya? Insentifnya nanti ekosistem AI ada di kita. Itu yang dia tawarkan kan? Nah, kurang lebih sekarang agar saya ini tidak gagal bayar, artinya asing mesti masuk lagi beli surat utang kita, Bang Pompi. Karena domestiknya udah mulai nggak kuat. Iya. Nah, kebutuhan asing masuk lagi. Kita bicara dulu rezim BRICS misalnya. Cina, Bang Pompi, Cina ini kan rezimnya devisa kontrol. Dia tidak semudah kayak negara-negara devisa bebas kayak Amerika Serikat dan sebagainya ini yang memang dengan leluasa gitu. Iya. Kalau di Cina kan begitu mengalihkan likuiditas mudah lah. Likuiditas kan mudah kan. Kalau di dia kan dihitung dulu oleh bank sentralnya, berarti kan dia lebih mengutamakan dulu ke dalam baru keluar. Balance-nya dulu dilihat. Balance-nya dulu dilihat, nggak bisa ngegoreng gitu kan. Alirannya agak beda. Jadi kalau menurut saya dia tiba dalam satu realita bahwa sebetulnya kalau mengharapkan ke blok lain, saya ingin menyoroti satu hal. Presiden beberapa kali mengatakan kita tuh non-blok gitu. Tapi dalam sebuah gejolak, kalau kita tidak memilih keberpihakan, ya juga repot kan ya, pernah bilang gitu. Tinggal kita search saja gitu. Artinya kurang lebih kan begini. Dia mencoba misalnya ketika ke BRICS. Tapi problem hari ini problem nyata. Problem arus kas nyata dari cash flow kita. Problem bahwa kita harus ada yang jadi standing buyer terhadap surat utang yang jatuh tempo kita ditukar dengan surat utang baru, terhadap defisit fiskal karena MBG dan kawan-kawan ini. Harus ada standing buyer-nya. Domestik nggak kuat. Jalan satu-satunya, kalau berharap Cina mengambil likuiditas ini, nggak mungkin. Yang punya tradisi seperti ini, ya para hedge fund. Adanya di Amerika Serikat. Keyakinan saya, Bang Pompi, saya melihat gitu. Hampir semua hedge fund ini, Bang Pompi. Ya. Bukan. Hedge fund ini kan didirikan dari kebijakan Nixon tahun 71 itu. Lahirnya tahun 70 itu. Siapa pemilik hedge fund? Ya kita AI aja. Rata-rata mereka Yahudi Amerika. Dan kelompok yang juga mensupport donasi kampanye kelompok Yahudi terhadap siapapun kandidat politik di Amerika Serikat. Jadi kurang lebih menurut saya bacaan presiden ini agar hedge fund ini bisa juga membantu kita, ya kan? Maka dia memberikan sinyal masuklah ke BOP. Bang Pompi, negara yang kena fragile countries, yang rentan terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat, 5 fragile countries, itu adalah Turki, lira, rupiah Indonesia, Afrika Selatan, Brazil peso, sama India rupiah. Turki masuk BOP juga loh. Masuk.
Dan Bang Pompi, saya pernah ngomong di podcastnya Bang Pompi, ketika Trump membela Erdogan kepada Netanyahu, oh itu teman saya, nggak usah khawatir. Ya kan? Kurang lebih, ini juga yang dikatakan Prabowo ini nggak akan saya lawan, orang yang baik. Kan gitu. Jadi mirip-mirip. Tapi kalau saya bandingkan, Erdogan sekalipun tidak pernah mention tentang dual state loh. Oh, itu yang jadi persoalan. Masuk BOP two kan state solution-nya maksudnya untuk Palestina ya. Tapi kan luar biasa loh, menurut saya. Satu sisi dia ingin memberikan sinyal bahwa dia ya kurang lebih berteman. Tapi menurut saya kebablasan juga loh presiden kita ini. Ya, saya mengutarakan dengan sangat sopan sih. Ya kan, menurut saya Pak Presiden Anda kebablasan juga. Karena begitu Anda mengatakan ini, Anda melawan arus utama di masyarakat Anda loh. Yang sangat pro-Palestin loh. Betul. Jadi permainan yang Anda lakukan ini permainan di pinggir jurang, betul loh. Sangat di pinggir jurang, hanya untuk Anda merayu supaya mereka bisa menjadi standing buyer lagi terhadap surat utang yang akan terbit gitu loh Bang Pompi. Iya. Saya ingin mengatakan Erdogan sekalipun tidak mention loh Pak Presiden. Meskipun masuk ke BOP loh. Ya kan, Anda menurut saya kebablasan, Pak. Ya kan, kebablasan karena Anda seolah-olah melawan arus utama juga dari arus utama masyarakat Anda yang tadi saya sudah katakan, yang mikro alertnya pun sedang tidak baik-baik saja. Iya. Ini Bang Popi ya, catatan pertama saya. Kemudian menurut saya, kenapa ya banyak yang mengatakan untuk melihat perjanjian ini bahwa kita itu menyerahkan kedaulatan gampang. Indonesia harusnya, kalimat Indonesia harusnya ada 244 kali. Sementara Amerika 9, sudah jelas kan? Ini bukan respect lokal, tidak ada kesetaraan. Ya kan? Oke lah kita bahas itu. Tapi kenapa seperti itu? Ya saya kembali ke dalam tesis saya. Tesis saya mengatakan bahwa Presiden mengharapkan asing kembali masuk ke dalam standing buyer untuk urusan Indonesia mengatasi defisit diakibatkan belanja agresifnya. Makanya kan dia juga di Amerika ngomongin MBG, ngomongin segala macam. Ya kan? Dia juga menginginkan Indonesia tidak gagal bayar, jadi revolving juga dilakukan oleh asing, karena BI tadi sinyalnya hanya sanggup 173 dari 850. Jadi kalau kita katakan kenapa bisa timbul pemikiran seperti ini, dasarnya ini Bang Popi. Jadi gini, saya ada diskusi dengan beberapa teman mengatakan, saya bilang Presiden Prabowo ini menurut saya old school. Kenapa old school? Jadi dia masih, jadi di chambernya Amerika Serikat Bang Pompi, dia mengatakan Indonesia ini patut berterima kasih ke Amerika Serikat. Dia mention tahun 1960 loh Bang Pompi. 1960 kita tahu geopolitiknya tentang komunisme dan sebagainya. Betul. Kan? Jadi itu kan sebetulnya sinyal bahwa dia sudah balik badan total loh. Iya. Ya kan, balik badan total dari konsepsi ketika dia parade militer sama Cina dan sebagainya. Dan menurut saya gitu ya, artinya di pasca perang ideologi itu, emang Amerika kemudian banyak memberikan bantuan kan kepada negara-negara yang melawan ideologi komunisme. Kan kurang lebih kan begitu ya Mbak Mufi ya. Tapi saya merasa bahwa dia old school nih. Karena dia menganggap bahwa macro alert, resiko bahwa kita itu tidak punya likuiditas dan beresiko gagal bayar kayak Meksiko tahun 78, dia cegah dulu di depan kurva Bang Pompi. Sebelum terjadi, saya potong dulu, ngomong deh sama bandarnya kurang lebih gitu loh. Sebelum terlambat misalnya kayak dulu Soeharto. Soeharto kan dulu sempat juga tegas terhadap IGGI dan sebagainya, walaupun pada akhirnya tunduk juga ke Kamdesu, IMF gitu ya. IMF, betul. Saya lihat dia belajar dari situ. Daripada diserang duluan, lebih baik saya depan kurva salaman duluan. Kedua, terkait dengan mikro alertnya, old school juga. Beliau menganggap kalau semua kekuatan politik sudah dirangkul dan dibagi lewat proyek MBG dan sebagainya ini, kan bahkan PDIP yang partai oposisi pun kan dari data yang muncul kan punya dapur juga Bang Bobi. Iya. Ya kan, ini kan kurang lebihnya kan ini kan bisnis fee juga pada ujung-ujungnya gitu dari APBN ya. Ya lebih besar daripada bonus pemenangan pemilu ke partai. Iya. Nah, tuh Bang Bobi.
Dia juga memandang kalau semua ormas, elit masyarakat juga sudah saya rangkul, semua beres. Kan dari dia mulai mengatakan akan bangun gedung MUI, ya kan? Semua orang-orang kan ini kurang lebih kan gini, isu dia di pinggir julang tentang BOP, tentang segala macam ini seolah-olah di elitnya orang bisa memahami gitu kan, Bang. Old school-nya dia menganggap kayaknya menurut saya, oh kalau dari sisi makro alert, kalau saya bisa salaman duluan dengan kekuatan di Amerika Serikat, terutama non-state-nya yang meruling politik di Amerika Serikat, dalam ini hedge fund dan sebagainya ini, juga bisa saya ajak berteman, berarti resiko gagal bayar saya nggak ada. Outlook is just outlook. Pada akhirnya mereka akan tetap beli, menolong saya. Kurang lebih begitu loh Bang Popi. Mikro alertnya, sepanjang semua elitnya sudah 8 nama saya nggak ada apa-apa. Tapi saya ingin memberikan gambaran, Pak Presiden, dunia sudah tidak selinier itu. Geopolitik pun tidak selinier itu. Karena menurut saya, Amerika Serikat masih punya kepentingan untuk mengendalikan Cina di sisi lain. Kalau dia ingin mengendalikan Cina di sisi lain, dia berharap menurut saya ada krisis Asia. Sebagaimana dia juga dulu menaklukkan semua negara Amerika Latin yang punya cadangan minyak, yang dia buat gagal bayar, Meksiko, itu merembet jadi krisis Amerika Latin. Jadi kurang lebihnya saya ingin mengatakan, kalau dia ingin membuat Cina kesulitan, berarti Asia akan krisis. Pasti itu. Nah sejauh ini kan sinyalnya yang punya di atas meja profil kayak Meksiko 78 kita. Terkait dengan penerimaan turun, belanja naik kan? Kita ditekan di situ. Jadi menurut saya, Pak Presiden, Anda perlu hati-hati loh. Jangan-jangan Anda terjebak oleh persepsi Anda sendiri. Anda terjebak juga oleh permainan mind game-nya Trump. Anda merapat ke dia, tapi sebetulnya mereka juga tidak akan terlalu sesuai harapan Anda. Ya tadi kembali ke pertanyaan saya yang tadi itu. Kan persoalannya dari kita nih. Yang persoalan dari kita ini bisa diberesin secara internal nggak? Harusnya menurut saya bisa kan? Bisa dengan pemerintah mulai kepada kebijakan belanjanya. Efisiensi tentu kan. Kan presidennya kan lucu ya. Dia bilang, saya baru sekali ini di dunia ada orang demo tentang efisiensi. Bukan itu Bang Popi. Tapi kan sekarang gini coba. Anggaran pendidikan. Ya, anggaran pendidikan. Maksudnya kan poin yang diefisiensikan ya kan. Bukan efisiensinya pasti orang. Iya, kan intinya gini. Coba Bang Popi perhatiin. Ya. Ketika saya mengalokasikan uang yang sama-sama buat pendidikan, dalam hal ini gizi, makan duit gizi, akan mengurangi alokasi jatahnya guru misalnya. Ya. Bang Pompi, akan ada yang diuntungkan dan yang dirugikan kan? Udah pasti itu. Yang dirugikan guru honorer. Pasti. Yang diuntungkan yang dapat proyek MBG. Iyalah. Iya kan Bang Pompi? Walaupun tujuannya mulia katanya. Ya. Tapi kan kita bicara realita nih. Take and give. Kita lihat lagi transfer keuangan daerah, dampak dari efisiensi. Yang diuntungkan Koperasi Merah Putih, yang dirugikan Pemda, dan desa-desa loh. Iya, termasuk dana desa dan sebagainya itu kan yang selama ini dikuasai oleh desa diambil alih oleh segala orang. Ngelihat nggak Bang Pompi, ada potensi perang kelas di masyarakat kita akibat alokasi anggaran. Benar. Jadi saya ingin mengatakan Pak Presiden, Anda juga perlu mendengar sisi lain yang bukan ABS nih. Ini persoalan alokasi anggaran yang akan mengakibatkan interaksi antar masyarakat Anda tuh begini loh. Dan kalau memuncak, Bang Pompi, itu bisa diselesaikan dengan kekuatan pertahanan, keamanan, dan juga istilahnya kan sekarang polisi sedang direformasi segala gitu. Mungkin dia udah siap tuh ngadepin yang gitu-gitu. Ya makanya pendekatannya kan old school menurut saya Bang Pompi. Sepanjang pendekatannya keamanan, dalam tanda petik maaf represif, ya, sepanjang elitnya dikuasai, maka yang namanya rakyat ya diam aja. Tapi akan diem kalau intinya memang hidup nggak susah loh Bang Pompi. Itu dia. Ya kan? Kalau hidupnya susah, lama-lama begini juga, marah juga. Nah, Bapak yang di belakang ini kan Bang Pompi, dia jatuhnya kan karena itu. Iya. Ada silent killer. Yang di sebelah sini ya. Ya, Pak Harto ini kan. Pak Harto ini kan dia tidak menyadari ada silent killer
Ketika masyarakat yang di bawahnya itu hidupnya udah susah, dan kemudian akhirnya menjadi silent killer yang tahu-tahu ngamuk karena persoalannya itu sudah jadi persoalan hari-hari mereka. Dan menurut saya Pak Presiden, dengan seluruh rasa hormat, Pak Presiden menurut saya agak terputus dalam realita ini di masyarakat kita. Padahal indikator kriminalitas yang naik, makan utang, makan tabungan. Dan menurut saya sinyal ini sudah sangat jelas bahwa Bapak sebetulnya sekarang itu jauh lebih penting memastikan masyarakat di bawah, terutama kelompok yang tidak dapat BLT dan bansos dari kue subsidi, itu tetap punya pendapatan. Makanya saya heran dengan pendapat Menteri Bappenas. MBG jauh lebih penting dari pekerjaan. Waduh, ini menurut saya Anda bisa memulai pemberontakan kelas menengah loh. Jadi saya ngelihatnya Bang Pompi ya, old school tadi. Micro alert ini, jadi kalau Bang Popin tanya, bagaimana sih kita mengatasi masalah ini secara internal? Ini micro alert dalam konteks posisinya mikro. Tapi kan ini kan keseragaman, artinya bukan, maksudnya di mana-mana di seluruh Indonesia kan kejadian alertnya. Jadi sebenarnya makro juga dong sebenarnya. Ya tapi dari sisi mikro. Isunya kan? Mikro, dari isunya. Dari sisi mikro, kalau makro kan dari posisi surat utang pemerintah, fiskal, moneter. Itu maksudnya bedanya. Makro kan, kalau ini kan dari mikro, dari masyarakatnya. Kita menyelesaikan makro ini dengan coba merayu. Ini di ujungnya lah. Nah, di ujungnya. Tapi kan dua-dua ini akan ketemu. Katakan aja kita bisa ketemu di sininya nggak kena. Tetap aja. Pengalaman Pak Harto ditinggal juga ujungnya sama. Nah, sebenarnya gini, kalau kita fokus ke benerin di dalam, terus kita kemudian nggak ikut-ikutan urusan keluar, nggak perlu juga menyinggung Amerika dalam konteks tertentu. Apa sih yang bisa mereka lakukan untuk ngerjain kita? Itu yang saya tanyain sebenarnya. Kan kita juga bisa ngomong sama Amerika, gue lagi punya persoalan sendiri, gue nggak bisa bantuin lu lah. Kira-kira kan bisa begitu kan? Gue mau beresin dulu nih, ngerapin urusan internal gue. Apakah pendekatan-pendekatan itu sebenarnya lebih masuk akal ketimbang yang sekarang dilaksanakan? Gimana menurut Anda? Saya rasa sebetulnya kalau lihat Prabowo Subianto ketika dia masih oposisi, pilihannya kayak gitu kan? Kayak gitu pilihannya. Makanya. Jadi pilihannya itu membenahi persoalan masyarakat, memastikan masyarakatnya bisa bergerak, benar. Dan tidak perlu ikut-ikut juga. Dan gini loh, sebenarnya kan kalau sekarang ya ingin memotong kurva, sebelum mereka menyerang membuat kita gagal bayar, saya salaman dulu. Itu kan depan kurva. Itu dulu maksudnya. Saya juga ingin depan kurva. Kenapa kita nggak mendahului minta bondholder meeting dari sekarang? Bahkan dari tahun lalu. Dengan mengatakan bahwa, bondholder meeting, saya minta revolving tapi dalam bentuk restrukturisasi. Nah, itu juga bisa kan? Iya kan, restrukturisasi. Kenapa? Karena ternyata hutang-hutang di masa lampau ini korup. Nah, ngikut Deng Xiaoping tahun 78 Bang Wopi. Iya. Dan saya sudah hukum semua pelaku korupsinya. Ini menunjukkan bahwa saya tegas terhadap korupsi. Sehingga saya sudah menganggap bahwa hutang ini bermasalah buat saya. Sehingga saya hanya minta waktu diperpanjang deh tenornya deh. Beri saya waktu membereskan semua masalah dalam negeri saya. Termasuk persoalan-persoalan strukturalnya. Sinyal kayak gini, Bang Popi kan bisa ngomong juga ke masyarakat di dalamnya. Ayo, saya menunjukkan sinyal. Saya berkorban duluan. Mari kita berkorban sama-sama untuk bangsa ini. Kita selesaikan masalah kita sama-sama segala macam. Itu kan komunikasi ke dalam Bang Pompi. Betul. Tapi kan gini loh Bang Pompi, itu hanya bisa dilakukan terhadap satu prinsip. Kalau Bang Pompi sebagai pemimpin juga nggak ada konflik kepentingan. Iya. Imparsial. Yang kena itu bukan hanya lawan, kawan juga kena. Bahkan diri saya sendiri harus memulai itu. Kalau bicara dari perubahan kultur yang dilakukan Xiaoping kan itu Bang Pompi. Iya benar. Dia memberikan sinyal yang tegas. Saya memulai dari diri saya sendiri kan. Bahkan dimulai dari geng 4-nya Partai Komunis Cina itu yang salah satunya istrinya Mao Zedong kan. Terlepas perseteruan antara Xiaoping sama Zedong. Tapi kan dia juga tegas gitu. Bahwa kita nggak ada ampun lagi terhadap soal itu. Nah kita, mohon maaf, kita ini kebanyakan ngomongnya di pidato, penyelesaiannya nggak jelas gitu loh Bang Pompi. Kemudian kita baca juga, ini sebetulnya penguatan negara
hostile takeover, gini loh Bang Popi, mohon maaf kata ya Pak Presiden dengan segala rasa hormat. Setiap yang diambil alih menjadi negara itu, kemudian pemimpinnya kalau nggak alumni Tidar, alumni Akpol, alumni TN. Mohon maaf nih, kita ngomong apa adanya aja Bang Popi. Iya. Karena orang juga melihat di situ. Ini hostile takeover dalam kronisme, kroni, atau hostile takeover yang memang dilakukan betul-betul untuk penguatan negara. Kita bisa berdebat di situ. Termasuk kita bisa berdebat. Kalau kita tanya kepada Presiden Prabowo, pasti langkah yang dia lakukan dengan Amerika ini mencegah krisis. Dan itu untuk apa? Untuk bangsa ini, untuk negara ini. Tapi kita juga bisa berdebat. Untuk bangsa ini, untuk negara ini, atau pragmatisme kekuasaan Anda. Kan kita bisa berdebat di situ Bang Popi. Iya. Dan menurut saya perdebatan ini tidak haram kalau kita ingat tahun 1930 antara Soekarno yang masih muda, Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Sultan Syahrir, mereka berdebat soal ini. Nggak ada masalah soal ini. Tentang pilihan-pilihan kita terkait dengan bangsa, dengan negara, tapi kita harus clear. Iya. Tidak ada konflik kepentingan di situ. Bukan urusan Anda, tapi urusan negara. Nah sekarang kan kalau dialog saja sudah ditutup, orang yang kritik itu antek asing, sehingga akhirnya Presiden sendiri dibalas oleh oleh Tempo, bahwa Presiden sendiri punya antek asing di sekitarnya, menjadi lucu negara ini. Kita jadi kayak berantem sendiri Bang Bobi. Yang dimulai oleh kepada yang namanya komunikasi yang gagal loh menurut saya. Iya. Jadi kembali kepada Bang Pompi tadi, kalau Presiden Prabowo kembali menjadi dirinya seperti yang dia tampilkan, ketika dia masih oposisi dan sebagainya, menurut saya itu tidak akan terjadi loh. Yang terjadi itu kita akan melihat sebetulnya penguatan petani, penguatan segala macam. Ya sekarang kalau ditanya Pak Pompi, petani akan dikuatkan lewat apa? Koperasi Merah Putih. Tapi Koperasi Merah Putih isinya ya kita tahu-tahu lah, bagi-bagi aja kan akhirnya bagi-bagi anggaran kan. Jadi ya saya ingin mengatakan harusnya kalau kita mau memulai ke sana, ya kita bisa juga memotong di depan kurva, kita minta bondholder meeting. Ini persoalan hutang lama kita ini berat buat kita saat ini. Persoalannya satu, saya harus memperbaiki struktur ekonomi. Memperbaiki struktur ekonomi ini, saya tidak bisa juga dibebani oleh hutang jatuh tempo ini. Saya menawarkan hutang jatuh tempo ini diperpanjang tenornya. Kenapa saya memperpanjang? Bukan saya tidak mau bayar. Tapi ini tuh dulu dampak korupsi. Bahkan kalau bisa ya kita minta haircut. Karena di masa lalu nih soal korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kan susah Bang Pompi, keberanian ini kan nggak ada. Bahkan kan WUS aja sekarang ditarik ke APBN. Jadi maksud saya kita akhirnya saling terjebak oleh saling sandra di antara elit yang ujung-ujungnya akhirnya harganya terlalu mahal. Seolah-olah cuma sekedar merayu supaya juga yang namanya standing buyer asing itu kembali masuk untuk mengatasi itu. Harga yang kita bayar, kita menyerahkan segala-galanya Bang Bobi. Sampai data kita. Sampai data. Dan yang paling fatal menurut saya adalah soal halal itu loh Bang Bobi. Iya. Itu permainan jurang kedua loh. Iya. Di tengah masyarakat perkotaan kita yang pasca reformasi. Kan kita nggak bisa pungkiri loh. Kesadaran beragama masyarakat kita, kelas menengah kita juga meningkat loh. Halal bukan soal persoalan yang selalu didengung-dengungkan, oh ini kan bisnis label halal. Untuk sebagian besar masyarakat perkotaan muslim kita, itu sekarang krusial isu loh. Iya. Begitu Anda sekarang mengatakan dari Amerika Serikat bisa dikecualikan, Anda permainan di dalam jurang kedua loh. Setelah Anda bicara tentang Israel, Anda sekarang bicara juga tentang hal yang ini. Menurut saya, ini permainan kok betul-betul di pinggir jurang. Overconfidence menurut saya. Sangat terlalu percaya diri bahwa seolah-olah masyarakatnya sudah dalam posisi diam. Ya mungkin diam ya Bang Bobi, karena mungkin takut represi, takut segala macam. Tapi kan begitu nanti realitanya dalam kehidupan sehari-harinya, orang nggak bisa tahan juga. Nggak tahan juga. Jadi ya saya hanya ngelihat gini loh, harganya kok mahal banget ya, hanya untuk sekedar merayu bahwa mereka untuk jadi standing buyer. Dan menurut saya itu pun belum tentu ada, karena kan ada persoalan Amerika sama Cina juga. Ada nggak strategi untuk meyakinkan mereka menjadi standing buyers dengan cara lain? Ya. Entah menaikkan mungkin misalnya suku bunganya atau kemudian ada privilege lainnya. Ya kalau menurut saya sih
kembali lagi kan Bang Bobi ya, kalau memang sekarang intinya mau apa sih? Mau mineral kritis, mau segala macam itu kan. Ya sebetulnya kan kalau menurut saya ya dibuat aja sekuritisasi. Ya nggak usah ke hulunya kan, Nggak usah ke hulunya, di hilirnya aja kan. sekuritisasi. Jadi pakai instrumen lah gitu ya. Instrumen ya mereka nanti beli ya nggak apa-apa. Itu kan, jadi kan itu kan juga mengatasi celukan fiskal kan. Betul. Tapi menurut saya kan ini saling berebutan nggak karu-karuan. Ada Danantara, ada apa gitu kan. Jadi kalau menurut saya kehilangan fokus. Bisa gini loh Bang Pompi. Banyak maunya di saat banyak masalah. Kehilangan fokus dan menurut saya, mohon maaf ya, menurut saya Presiden kehilangan apa yang harusnya dia miliki. Ketika dia jadi Presiden, orang yang berani berkata tidak kepada dia dan dia dengarkan. Iya. Di sekelilingnya yes man semua. Nah, jadi menurut saya harusnya Presiden itu memang mempunyai orang yang bisa jadi penyeimbang dari orang yang mengatakan positif, menyatakan negatif, dan kepemimpinan kan di situ Bang Pompi. Benar. Begitu Anda bisa nyimak, oh kalau si positif begini nih, si negatif begini nih. Oh masyarakatnya gimana? Oh oke deh, berarti kebijakannya ini. Wisdom kan di situ. Betul. Wisdom tuh di situ. Wisdom itu ketika Anda tahu risk-nya apa, return-nya apa. Iya. Anda mengambil wisdom di antara itu. Mengambil posisi di mana. Tapi kalau Anda cuma dengerin ini Anda anggap sebagai antek asing, Anda udah kehilangan yang namanya wisdom. Iya. Jadi kalau menurut saya Bang Pompi, ya kalau sekarang terus terang ya, saya ngelihatnya agak khawatir. Khawatirnya kenapa? Satu Bang Pompi, ini akan terus rebut-rebutan cash flow. Sementara menurut saya MBG ini menurut saya ya seperti dikatakan oleh BEM UGM itu ya, Tio siapa namanya itu ya. Ketua BEM ya. Ini udah berani jadi, juga tuh anak tuh. Ini udah jadi kayak program bancakan nasional ya. Karena polisi dapat, ya kan, TNI dapat, hampir semua parpol dapat, elit-elit ormas dapat. Di antara ini semua nih uang gampang dari APBN, udah jelas per satu porsi 2.000, kalau dapatnya berapa porsi berapa kan gitu Bang Pompi. Udah hitungannya udah hitungan gampang aja. Sementara yang kayak gini digas terus, cash flow terus, apa nggak pusing tuh Menteri Keuangannya harus bayar tunai terus. Bang Pompi, saya ingin memberikan gambaran. Tahun 2025, tahun lalu, pemerintah itu melakukan penyerapan surat utang mendahului waktunya. Di awal tahun itu udah diserap semua. Yang ada di APBN untuk penyerapan surat utang tahun 2025. Artinya apa? Pemerintah menjaga uang cashnya. Karena khawatir penerimaan negaranya turun kan. Siap-siap uang yang tersedia di kebenaran negara. Sinyal pertama kita, untuk yang sesuai waktunya aja, ORI kemarin, baru 57%. Jadi saya ingin mengatakan, di sisi lain, ambisi MBG ini harus mulai direm Pak Presiden. Jangan sampai uangnya nggak ada loh. Jadi jangan sampai untuk menyerap yang namanya uang untuk jadi uang yang ada dulu di perbendaharaan negara nggak dapat. Ini terus berjalan. Ujung-ujungnya kita benar-benar nggak ada duit, Bang Pompi. Begitu nggak ada duit, bayar bunga nggak bisa, gagal bayar kita, Bang Pompi. Default. Makanya kan banyak beberapa ekonom yang mengatakan bahwa kemungkinan Q3 kita mengalami masalah serius yang diakibatkan oleh diri kita sendiri. Dan kalau udah kayak gitu ya memang dolar ya pasti terbang kan Bang Pompi. Jadi saya ingin mengatakan kita rasional dulu yuk sebagai bangsa gitu. Jadi jangan dolar yang terbang atau rupiah yang terbang. Rupiah yang terbang ke dolar. Iya gitu, terbang ke dolar. Tapi kan kita rasional dulu. Iya. Sinyalnya nggak gampang loh cari duit sekarang. Bahkan untuk cari duit lewat pasar surat utang aja nggak gampang. Presiden udah merayu dengan kayak gini aja, apa memang besok langsung standing bayar? Belum tentu. Jadi mungkin itu dolar itu 20.000. Sangat mungkin begitu kita. Banyak kan yang ngomong tuh 20.000 di 20. Kan gini Bang, begitu fiskalnya Soeharto, dia jatuhnya ketika fiskalnya sudah tidak bisa menopang belanja subsidi terkait dengan sembako yang menjadi andalan beliau tentang stabilitas mikro. Bang Pompi bisa bayangin nggak
Kalau nanti akibat misalnya MBG segala macam, muncul uang subsidi untuk segala macam, uangnya nggak ada, kita nggak bisa ini. Marah dong kelas menengahnya. Udah pasti itu. Persoalan pertengahan alokasi sudah jadi persoalan real kan? Iya. Chaos kan? Iya. Chaos diakibatkan pemerintahnya mungkin katakan lagi nih, saya nggak mau gagal bayar deh, saya bayar terus hutang, MBG dibayar. Ada yang lain yang nggak kebayar kan? Yang nggak kebayarnya terkait dengan misalnya subsidi. Marah nggak orang? Marah Bang Bobi. Itu kalau kita ngomong 98 yang menimpa Soeharto. Ngomong-ngomong MBG ini Ramadan ini tetap dibagiin. Nah Bang Bobi, saya kan ngelihat gini, semakin nggak masuk akalnya itu di situ. Gitu. Di saat kita, libur aja dibagi gitu ya. Di saat lagi kesulitan cash flow, Lebaran aja dibagiin, puasa maksudnya. Jadi kelihatan banget ini project base kan? Iya. Yang setiap hari harus ada fee keluar kan? Jadi menurut saya Pak Presiden ngono yang ngono, boyo ngono. Kita butuh standing buyer dari Amerika Serikat mungkin iya, tapi juga jangan terlalu bermain di pinggir jurang yang melebihi apa yang harusnya kita rayu gitu, ya kan? Iya. Dan ini Bang Pompi di antara ruang-ruang WAG segala macam. Banyak orang yang nganggap, loh kita udah jadi negara bagian Amerika, gimana nih? Dan ini terjadi di presiden yang dikenal anti asing. Iya. Jadi saya ingin menggugah Pak Presiden. Paradoks juga tuh ya. Paradoks banget. Paradoks Indonesia. Paradoks Indonesia banget gitu. Itu ada bukunya tuh. Ada bukunya. Jadi saya ingin mengatakan Pak Presiden, saya ingin berbicara kepada Bapak dari apa yang Bapak yakini sebagai seorang Prabowo Subianto. Yang Bapak yakini sebagai seorang Prabowo Subianto adalah seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno dalam pledoi Indonesia Menggugat. Rakyat saya disuruh tanam paksa, kerja paksa, yang hasilnya membawa krisis di negara barat. Betul. Apa bedanya dengan perjanjian yang kemarin ditandatangani oleh kita? Rakyat kita dipaksa menerima limbah kotor mineral kritis, dipaksa segala macam, yang hasilnya untuk membawa krisis negara barat. Kata Bapak, kita bukan bangsa yang bodoh, yang dimanfaatkan asing. Jadi saya ingin mengatakan Pak Presiden, kritik saya adalah kritik yang disampaikan oleh Prabowo Subianto juga. Jadi menurut saya, terlepas apa yang dikatakan Indonesia, udahlah kita nggak usah berhalusinasi. Kita lihat kepada realita yang ada. Kalau persoalannya kita takut terhadap gagal bayar, terhadap segala macam, kita realistis dulu. Rem belanja yang nggak penting dulu. Kita lalui sampai tahun 2027 Bang Pompi, karena yang beratnya sampai 2027. Yang penting kita bisa selesaikan semua masalah ini. Fokus. Gak usah ngomong kemana-mana, fokus dulu deh. Kita terangkan ke masyarakat yang mungkin kita daripada menghadapi krisis yang lebih besar, ya sekarang APBN perannya agak sedikit berkurang karena kita mengatasi warisan beban-beban masa lalu. Saya memilih ini karena saya juga ingin menghargai pemerintahan sebelumnya. Daripada kita ribut-ribut, lebih baik saya selesaikan. Tapi mari dampaknya kita rasakan sama-sama. Tapi semua merasakan berkorban sama-sama gitu loh Pak Pompi. Iya. Jangan yang susah siapa yang senang siapa gitu loh. Nah kalau ini diatasi, fokus belanja dikurangin, terkait dengan kita fokus dulu supaya nggak gagal bayar. Yang penting-penting dulu deh yang kita bayar gitu. Ya kan mungkin MBG ya kita coba sesuaikan dan sebagainya. Terkait dengan ekspansi kita bisa lakukan sekuritisasi. Ya kan sekuritisasi misalnya bisa kita minta ke pengusaha lokal kita, kamu deh yang beli. Ya kan? Kan gitu ya Bang Pompi. Komunikasi yang dibangun itu seperti itu gitu. Jadi kalau menurut saya alih-alih mencegah krisis, ini bisa memicu krisis loh Pak. Iya. Terutama kalau ternyata tidak sesuai yang diharapkan, udah merayu sedemikian hebatnya. Ternyata juga nggak datang nih standing buyer-nya nih. Karena mungkin dia lebih menginginkan juga Asia krisis lebih bisa diatur lagi. Nah, lebih bisa diatur lagi. Padahal sudah memberikan segala macam. Ujung-ujungnya yang dari mikronya amok. Benar. Ya kan? Ya.
saya percayalah mungkin Presiden Mirip-mirip lagi nih sama yang di belakang ini. dan Pak Presiden, kalau yang di belakang ini kan orang selalu bilang yang salah orang sekitarnya, gitu ya. Jadi kan orang selalu bilang gitu. Dan pengalaman yang di belakang ini orang sekitarnya yang lari duluan tuh Pak Presiden. Ketika terjadi sesuatu ya. Jadi artinya ya Anda menurut saya kembali harus menjadi orang yang rasional. Tapi ya balik lagi sekarang kita kembali ke masyarakat ya Bang. Kita melihat pemimpin kita kayak gini. Saya selalu ditanya gitu, terus masyarakat harus gimana gitu. Susah saya untuk tidak mengatakan bahwa masyarakat harus menghedging dirinya dengan baik. Artinya susah saya untuk tidak mengatakan kalau orang yang masih punya uang menghedging ketidakpastian ini ya dengan ya sorry itu sih gitu. Kalau gini ceritanya susah untuk kita mencegah orang kemudian rame-rame pindah ke emas. Sementara pindah ke dolar ya. Terutama kalau bangsa kita kebanyakan pindah ke emas sih Bang. Terutama kelas-kelas bukan konglomerat ya, tapi orang kaya gitu, tapi bukan juga konglomerat gitu. Kan mereka punya kepercayaan yang turun-temurun. Orang tuanya kalau kayak gini juga ngumpulin emas gitu loh, emas perhiasan segala macam itu. Kan kalau begitu dia menggeser likuiditasnya ke emas, itu menjadi likuiditas mati untuk perekonomian, Bang Popik. Betul. Gitu loh, likuiditas mati dalam perekonomian karena memang tidak bisa jadi dana pihak ketiga. Itu dia bisa makanya kenapa nggak heran Moody juga memberikan outlook negatif terhadap 4 bank himbara dan juga BCA. Karena kan mereka yang rata-rata diandalkan untuk standing buyer terhadap surat utang pemerintah. Ketika dia menurunkan outlook negatif pemerintah, 4 bank himbara dan BCA ini juga turun karena mereka yang pegang banyak SBN juga Bang Pompi. Nah artinya kalau sekarang bank himbara dan BCA juga mengalami nasabahnya memindahkan ke emas, masih untung kalau rekening emas ya. Kalau rekening emas kan masih di dia juga. Tapi kalau memindahkan emas fisik, nah itu kan jadi crowding out juga di dia loh. Itu juga akan jadi tekanan terhadap pilihan yang tidak bisa tidak, dia akan menjual SBN juga pada akhirnya Bang Popik. Gitu loh. Ini tekanan yang bisa terjadi. Saya susah untuk memungkiri beberapa bagian dari masyarakat kita tidak punya confidence level yang cukup terhadap apa yang terjadi. Entah itu dipicu oleh kondisi global, emas naik terus, entah juga dipicu oleh kok pemerintahnya kayak gini. Kedua, kalau orang yang membutuhkan tunai, saya ngelihat trennya orang daripada memilih rekening emas, memilih ke rekening US dollar. Itu pun capital flight sendiri, Bang Robi. Betul. Walaupun rekeningnya ada di sini. Ada di sini. Artinya untuk kelompok masyarakat yang masih punya likuiditas, mereka masih punya pilihan, Bang Robi. Susah untuk saya mengatakan, oh jangan, apa puasa saya juga, orang saya juga bukan siapa-siapa. Ya kan, karena kan orang juga perlu menghedging ketidakpastian. Wajar saja kalau itu yang terjadi. Kalau ini yang terjadi, artinya transaksi antar kelas kita terputus. Betul. Ya kan Bang Pompi? Nah sekarang persoalannya lagi ke yang di bawahnya lagi. Saya ingin mengingatkan Pak Presiden. Pak Presiden, Korea Selatan, tahun 98, itu diawali oleh Kim Yong Sam ketika menang pemilu. Dia menangkap Prof. Tae-woo Chun Dok-wan dengan tuduhan korupsi. Dan Chaebol yang mensponsori kemenangan Kim Yong Sam ngegigit para Chaebol yang sebelumnya. Kemudian saling gigit Chaebol dan saling gigit elit ini sama-sama memanfaatkan alokasi dana pensiun dan BPJS untuk persoalan saham-sahamnya. Begitu PHK terjadi, kelas menengahnya mau narik dana pensiun, dana BPJS nyangkut karena harga sahamnya jatuh. Pak Presiden, saya ingin mengingatkan ini loh, walaupun sekarang ini kesannya tidak tampak, tapi terasa. Sebetulnya ada saling gigit loh antar beberapa oligarki, ya kan? Ya saya nggak bisa kemukakan, tapi itu terasa saling gigit antar sesama oligarki. Saling gigit juga antar beberapa elit. Dan menurut saya, ini permainan sebetulnya pada akhirnya dinikmati loh oleh yang namanya hedge fund. Hedge fund itu kan definisinya hedging.
ngamanin buat ajak gitu. Semakin tidak pasti, semakin cuan buat hedge fund. Iya, iya. Jadi Anda harus punya dulu paradigma yang clear bahwa hedge fund menyenangi ketidakpastian loh. Karena itu jualannya dia. Itu jualannya dia. Di tengah ketidakpastian dia memberikan kepastian. Memberikan kepastian. Itu dajal banget nggak sih? Jadi maksud saya, Anda sekarang mencoba negosiasi dengan orang yang mengelola yang ketidakpastian. Dajal banget gitu kan. Berharap kepastian. Menurut saya, belajarlah dari Korea Selatan 98. Bung Yanuar, terima kasih banyak. Waktu nggak terasa nih, tapi ini luar biasa analisanya. Ya mudah-mudahan podcast kita. Ya mudah-mudahan juga bisa diterima dengan hati terbuka ya. Kalau presiden dan yang berkuasa nonton kita ya. Kita kan sebaik-baiknya mengingatkan, ya mengingatkan itu sendiri. Karena kita bukan siapa-siapa, Bang Kompi. Betul. Baik, terima kasih Bung Yanuar sekali lagi udah hadir di studio ini. Nah, itu tadi Yanuar Rizky sudah membahas tentang ya situasi ekonomi Indonesia dari mulai awal tahun ini ya menuju ke tentunya ke pertengahan tahun. Tapi juga ternyata apa yang disimpulkan juga di sekitar Q3 ini juga tidak kelihatan akan membaik. Namun demikian tentu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah juga kalau dikritik ya mohon diperhatikan gitu. Apa sih sebenarnya landasan kritiknya? Kalau masuk akal kan itu sebetulnya obat di dalam konteks persoalan-persoalan yang memang ada di depan mata kita. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan orang-orang terdekat kita, semuanya mungkin ya ngomongnya baik-baik saja. Tapi kadang-kadang kita perlu mendengarkan orang-orang yang di luar sana. Seperti Churchill. Churchill ketika akan terjadinya serangan Jerman ke Inggris pada saat itu, yang dia lakukan dia turun ke underground dan kemudian menanyakan kepada seluruh penumpang-penumpang di underground itu, apakah kita harus melawan Jerman atau nyerah kepada Jerman? Jawaban dari penumpang di underground itu semuanya mengatakan bahwa kita harus lawan. Dan disitulah Churchill kemudian mempunyai keyakinan bahwa rakyat Inggris mau melawan. Yang akhirnya terjadi D-Day dan dimenangkan oleh Inggris. Tentu dengan berbagai macam strategi yang jitu juga. Tapi artinya suara dari rakyat ini memang harus didengar. Suara kritis terutama harus didengar. Karena pada saat itu hitung-hitungan militernya jelas Jerman di atas angin. Nah, ini kondisinya hampir mirip sebetulnya dengan apa yang disampaikan Bung Yanuar tadi tentang kondisi Indonesia. Jadi, apakah kita harus kemudian menyerah kepada Amerika begitu saja? Jangan-jangan rayuan-rayuan karena kita menyerah ini justru malah kita ditekan lagi. Nah, inilah suatu kajian bagi kita semua tentunya untuk melihat ya terutama di bulan Ramadan ini biasanya kita berpikir lebih jernih dan anggaplah podcast ini sebagai sesuatu di dalam konteks mengingatkan watawasobil haq watawasobil marhamah, saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran dan saling mengingatkan dalam kasih sayang. Intinya kita tidak lebih tidak kurang bahwa kita ingin Indonesia menjadi negara yang lebih baik seperti apa yang dicita-citakan oleh semua pihak tentunya dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah, itu pesan dari kami. Nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten dan kocak. Saya Pembida Hidayatullah harus undur diri karena akan waktu juga. Nah, coba jangan lupa subscribe, nonton lagi ya. Karena kita perlu viewers, dukungan viewers ini menjadi penting. Kasih komen kalau perlu, kalau ada hal-hal yang kurang gitu ya. Dan misalnya ada topik yang kalian ingin kita bahas juga, nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa menampilkan narasumber-narasumber yang luar biasa di PhD 4K. Sampai di episode berikutnya, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa.